Halo What's up Auto Junkies. Sekarang kan udah banyak banget gempuran-gempuran dari LMPV di tanah air. Itu di-trigger sama, apalagi kalau bukan Mitsubishi Xpander yang game changer banget. Akhirnya R3 masuk generasi kedua nih tahun lalu. Di awal tahun kemarin itu Avanza dia berbenah diri yang cukup niat walaupun itu cuma sekedar facelift. Dan baru aja kemarin All New Livina meluncur di tanah air berbasis Mitsubishi Xpander yang tentunya juga kemungkinan akan laku juga di sini. Jadi Honda, The Power of Dreams tentunya nggak mau ketinggalan dong dengan bandwagon ini. Makanya akhirnya mereka meluncurkan New Mobilio Facelift. Sekarang kita pengen bahas kedua tipenya ya, mulai dari ini Mobilio E, dan habis itu kita bahas yang yang Mobilio RS di sebelah sana. Tapi kita mulai dari ini dulu, karena ini kan bisa dibilang kayak volume maker mereka gitu. Nah, dari belakang sini untuk Mobilio tipe E ini, perubahannya itu cuma satu, yaitu ada di bagian bawah sini nih. Dia dapat kayak semacam skirt tambahan di bagian samping bawah sini ya. Ini aja, sisanya di bagian belakangnya masih sama persis sama yang sebelumnya. We are same. Terus kita lanjut ke bagian samping, di samping sini juga kalian bisa langsung lihat kalau dia dapat pelek baru. Dan kalau pelek ini terlihat familiar bagi kalian, iya, karena pelek ini adalah pelek yang sebelumnya dipakai oleh Mobilio RS yang pre-facelift. Jadi pelek yang RS pre-facelift itu dipindahin ke Mobilio E. I like to move it. I like to move it. Karena kan RS yang baru kan dapat pelek baru. Dan selain itu di samping juga dia mendapat side skirt baru, yang lagi-lagi side skirt ini sebenarnya dia kayak turunan dari RS gitu ya. Karena kan yang lama kan emang RS sudah dapat side skirt. Akhirnya dia turun sini dan nyambungin ke skirt yang belakang di situ. Jadi kelihatannya tuh ya rata gitu sampingnya gitu. Dan sisanya dia masih sama semua. Dan kalau kalian lihat interiornya di sebelah sini, ini gue bahas langsung aja dari sini ya. Jadi dia mendapat ubahan warna yang baru untuk bagian interiornya. Interior itu sekarang dia jadi two-tone, kombinasi antara hitam di bagian dashboard ini rata-rata hitam dengan jok yang warna beige gini ya, kayak ivory tapi lebih ke beige sih. Terus kemudian tadinya kan di sini kan di bagian dashboard ini yang pattern ini kan dia warnanya tuh kayak silver terang gitu. Sekarang dia jadi kayak agak-agak metal gelap gitu, jadi lebih senada sih. Dan kalau diperhatikan, ini seat materialnya juga katanya sih baru ya. Motifnya jadi kayak warna safari gitu. Jadi kesannya lebih wild mungkin ya, atau mungkin lebih terang gitu. Kurang lebih sih di bagian interiornya sih itu aja, karena emang perubahan di head unit, tapi head unitnya juga masih tetap touchscreen juga, so it's no problem, cukup oke. Dan untuk AC-nya ini masih belum ada fitur auto kayak di model RS. Ya, kita lanjut ke bagian di depannya. Ini dia udah mengalami perubahan yang lumayan terlihat at least. Pertama-tama contohnya dari headlamp ini. Headlamp ini udah dipakaikan proyektor di dalamnya, kan tadinya dia multi-reflektor. Selain itu, ini juga yang tadinya positioning lamp, ini diubah jadi LED DRL, jadi dia nyala pas di kontak on. Lumayan oke lah. Sisanya, dia nggak ada perubahan lagi di sini, kecuali di bagian bawah sini. Di bawah sini dia ada penambahan skirting yang sama kayak di samping dan di belakang, jadi dia senada. Dan ya kurang lebih itu aja sih untuk si Mobilio E ini, karena secara mesin, secara internal ini masih sama persis. Makanya ini jatuhnya facelift atau bahkan minor change yang lumayan minor banget gitu. Ya kita pengen lanjutin langsung aja ke bagian ini ya, Mobilio RS. Karena di Mobilio RS ini perubahannya jauh lebih ketara dibanding di Mobilio E yang itu ya. Karena Mobilio E yang itu kan memang dia volume maker tapi bukan flagship. Nah di flagship RS ini, di belakang sini sama kayak yang model E, dia perubahannya itu cuma satu. Tapi bukannya ini ya, karena kan bumper dia memang masih sama persis sama yang pre-facelift. Jadi perubahan dia di mana? Perubahan dia yang di belakang itu ada di sini. Jadi kalau kalian lihat
ini ada efek smoke gitu. Nih, kalian lihat ini. Jadi kalau kalian lihat ini kan warnanya dia lebih gelap ya dibanding lampu yang ada di Mobilio E atau Mobilio tipe-tipe lainnya. Same, but different. Jadi mungkin ini terinspirasi oleh Avanza Veloz. Karena kan Avanza Veloz juga sama, walaupun desain helmnya sama persis sama tipe-tipe bawahnya, tapi dia dikasih semacam smoke effect di mikanya biar kelihatan lebih racing gitu. Kita berlanjut lagi ke bagian sini. Nah, perubahan kedua terlihat di bagian atas ya. Karena sekarang dia udah pakai antena model shark fin yang lumayan kekinian. Dan kalau kalian bertanya kenapa antenanya hitam, karena kan emang Mobilio yang warna ini tuh dia two tone ya, dia black roof, makanya warna atapnya emang udah dari sana warna hitam. Emang kan untuk si Mobilio RS emang dari sana udah bawa dapat side skirt yang sebelumnya juga udah, jadi ini nothing new. Tapi yang ada yang baru adalah di bagian sini. Di bagian pelek ini dia mendapat desain pelek baru yang modelnya two tone polish seperti ini, dan ini mungkin ingetin kita ke pelek seperti mobil The power of dreams. In for style. Inbox custom. karena dia modelnya kayak gear gitu. At least ini perubahan yang cukup dinamis gitu. Walaupun sebenarnya ini kalian bisa ganti sendiri sih. Begitu. Dan kita lanjut lagi ke bagian depannya. Nah, jadi sekarang kita udah sampai di bagian depan dari si Mobilio RS facelift tahun 2019 ini. Well, perubahan paling utama dan yang paling kelihatan tentunya sama seperti yang di Mobilio E, yaitu ini, penggunaan headlamp yang baru yang dia akhirnya kembali menjadi model proyektor. Karena kan kalau kalian lihat yang lama, yang masih generasi pertama itu yang lampunya masih Brio yang model RS-nya itu, dia kan udah pakai proyektor ya. Pas di facelift dia jadi multi reflektor walaupun lampunya sebenarnya beda gitu. Sekarang di facelift lagi jadi proyektor lagi, akhirnya kembali gitu kan. Nah, walaupun disayangkan dia proyektor masih proyektor halogen. Jadi kalau dibanding contohnya kayak multi reflektornya Accent yang udah LED, ini nyalanya masih agak kuning. Tapi ya udahlah, yang kita suka adalah cahaya putih yang di bawah sini. Emang ini udah ada dari yang lama kan? Cuman yang lama itu ini kan sebagai LED positioning lamp atau lampu senja. Kalau sekarang dia udah dialih fungsikan menjadi DRL atau daytime running light. Jadi pas ini di kontak nyala, ini langsung nyala. Bagus. Harusnya dari dulu itu seperti ini supaya kelihatan kekinian mobilnya ada DRL gitu kan. Oke lah, lumayan, good. Sisanya masih sama, dari hood juga masih sama. Penggunaan grill khusus RS yang piano black dengan emblem RS di sini masih sama. Kemudian bumpernya juga semua masih sama semua sama yang pre-facelift. But still same. Jadi untuk urusan aerokit, justru mobil tipe E ketambahan aerokit di bawah. Kalau ini enggak, karena emang asli kan udah ngejeblek-jeblek kayak model racing gini ya. Dan ingat sekali lagi, kepanjangan dari RS ini bukan racing spec, bukan real sport, tapi road sailing ya. The power of dreams. Road sailing. RS debut. Nah, jadi sampai kita ke bagian interior dari si Honda Mobilio RS facelift atau minor change tahun 2019 ini. Di sini dia perubahannya jauh lebih sport oriented. Pertama-tama dari bagian seat materialnya ini ya, ini beda. Ini dia sekarang modelnya kayak semi suede wannabe gini, terus dengan aksen di tengah yang model seperti mesh, terus ada warna stitching di sini yang agak kayak keoren-orenan gitu gini. Gua sih lihatnya agak merah, cuman ya keoren-orenan gini sayangnya. Cuman kalau lebih merah sih sayang, karena kalau lebih merah pasti lebih racing. Lanjut lagi ke bagian dashboardnya sendiri. Yang stitching tadi ini emang diterusin ke bagian dashboard, karena dashboardnya juga ini kalau kalian pernah lihat dashboardnya Brio baru itu sama ya, ada aksen-aksen orange di dashboard sini-sini ya, sampai ke bagian sana juga. Jadi bagian center console ini udah ke bagian head unit model baru yang sudah floating, yang menurut kami di Laknat sih ini kelihatan kayak Argo taksi gitu. Cuman ini at least dia kan berarti bisa memuat layar yang lebih besar dibanding kalau dia built-in in-dash gitu ya. Jadi ini secara function ya oke lah, bisa layar lebih gede gitu. Jadi ini udah lebih belong ke keluarga Honda kekinian kayak HR-V dan Jazz, kan semua udah pakai yang floating model seperti ini. Jadi udahlah. Kemudian di bawahnya ini juga ada perbedaan sama yang tipe E, karena ini ada tulisan Auto AC di sebelah sini. Jadi Auto AC ini cuma ada di varian RS doang. Begitu. Dan selain itu, kalau kalian lihat di bagian sini, ini udah ada perubahan lagi di bagian speedometernya. Kurang lebih sih di dalamnya begitu aja.
perubahannya nggak terlalu yang major. Apakah ini bisa dengan serius memukul LMPV baru seperti R3 generasi kedua, kemudian All New Livina, dan berikut juga seperti Avanza-nya facelift? Kalian sendiri yang tentukan. Ya, aksen-aksen gini kita suka sih, racing gitu. Atau Jengki, sebelum kita lanjut, ternyata di sini juga ada yang menarik karena selain launching New Mobilio dan New Civic, ada semacam GT Simulator Competition di mana kita bisa partisipasi untuk nge-lap Civic Type R. Type R yang asli juga sebenarnya dipajang di sini, cuman sayangnya dipagerin dan gak boleh disentuh. Jadi kembali ke Mobilio, mesin yang dipakai juga masih mesin yang lama, yaitu unit 1500cc L15Z1 iVTEC Inline 4 SOHC dengan tenaga sebesar 118 horsepower dan torsi sebesar 145 Nm. Yang di-made ke pilihan antara 5-speed manual atau CVT transmission dan berpenggerak roda depan. Ini juga berkontribusi kalau dia masih yang paling powerful dengan handling terbaik dan paling fun to drive di kelasnya. Dan sisi positif lainnya, harganya untuk yang ini masih nggak naik. Oke, baguslah. Walaupun dia tetap menjadi LMPV yang paling fun to drive, tapi karena minornya perubahan ini pasti banyak yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di New Honda Mobilio. Kisah lampu ini itu sebenarnya agak ironis gimana gitu. Kalau kita meninjau Mobilio yang pre-facelift yang lampunya masih lampu Brio gitu, itu kan dulu yang versi RS yang tagline-nya Redefine MPV Elegantly atau apapun itu, padahal kan RS. Itu lampunya kan udah proyektor halogen kayak gini. Pas di facelift dia jadi halogen multi reflektor. Sekarang dia balik jadi proyektor. Jadi kesannya tuh kayak Honda tuh kayak ngegampangin yang kemarin gitu, kayak pre-facelift tuh kayak ya udahlah orang nggak akan notice, kemudian dibully oleh netizen dan sekarang baru dikasih proyektor halogen lagi. Jadi ini kayak agak penebusan dosa gitu kesannya. Ini entah perasaan gue doang atau emang karena lampunya warna-warni gini, tapi sini kayak kelihatan agak-agak ngulang tragedi expander batch pertama gitu sih. Kalian lihat space kosong ini dari dulu adalah sebuah fitur yang kita nantikan dari Mobilio, karena di pasar luar ini udah ada dari bahkan yang sebelum lampu proyektor ini. Jadi kenapa Honda? Kenapa sampai sekarang belum ada engine start stop button? Pesaing kalian kan rata-rata sudah gitu. Jadi ini hal yang mudah. Namun tetap saja yang namanya perubahan positif itu semua patut dihargai dan pasti ada yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di New Honda Mobilio. Tadi kan gue udah bilang kalau di dalam ini ada beberapa aksen yang bikin dia kelihatan makin racing gitu. Ternyata aksennya nggak berhenti di dashboard dan di jok doang, tapi sampai door trim sini bisa dilihat kalau dia udah pakai aksen orange yang sama seperti di dashboard, dan ini warnanya glittery gini ya, jadi bukan kayak asal cat doang gitu, benar kelihatan perlesen. Yeay! Bersama dengan penambahan head unit model floating yang besar ini, dia juga comes with ini ya, di sini kelihatan nih. Ini adalah microphone untuk fungsi Bluetooth teleponi dari head unit ini. Karena kan kalau yang beberapa head unitnya itu ada yang Bluetooth teleponnya itu mikrofonnya langsung di sini, suaranya agak kurang jelas, kresek-kresek, kedengaran suara AC bocor gitu. Ini ditaruh di sini, jadi kalau kalian nyetir, suara itu frontal langsung ke sini jelas dan lebih crisp. Tapi khusus untuk varian RS ini, kalian akan selalu diingatkan kalau kalian nyetir Mobilio RS, bukan tipe yang lain. Karena di bagian tengah situ, itu ada emblem RS dengan warna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Jadi pasti Anda bisa langsung Ya, jadi begitu untuk sedikit fun impression kita yang lumayan singkat mengenai si Honda New Mobilio facelift atau minor change tahun 2019 ini. Well, ini sih semacam hantaman balik ya, walaupun menurut kita ini nggak seperti hantaman, lebih seperti tamparan aja dibanding hantaman gitu ya. Karena perubahannya cukup minor, tapi karena ini kan modelnya low slung dan Livina kan sekarang udah nggak low slung ya, dia udah jadi tall box design. Ini menjadi satu-satunya LMPV di kelasnya dengan body wagon, makanya kayak secara fun to drive, center of gravity, nggak limbung pastinya, si mobil RS ini masih paling unggul di kelasnya.
Begitu. Yaks, jadi sekian aja untuk konferensi kita kali ini. Kalau kalian suka dengan karya-karya kita, kenapa nggak kalian support kita dengan cara subscribe ke channel YouTube kita di Laknas Foto Jangki. Kepoin juga sosial media kita untuk Instagram kita di laknas_aja dan Facebook kita di laknas.aj. Sekian aja dari kita untuk si Mobilio RS dan Mobilio E yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.